That's my best friend. That's my best friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar asik bersama Bu Tuti. Topik kali ini adalah tentang pembahasan soal hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton menyatakan bila jumlah gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0 atau gaya-gaya seimbang, maka benda yang semula diam akan terus diam, atau yang semula bergerak dengan kecepatan tetap akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Secara matematis, hukum 1 Newton dapat dinyatakan sebagai berikut. Jika sigma F sama dengan 0, maka A sama dengan 0, atau V sama dengan tetap. Dan kondisi benda bisa dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan. Hukum 1 Newton merupakan dasar dari konsep keseimbangan atau kesetimbangan. Sebab jika resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan 0, maka benda tersebut dikatakan dalam keadaan seimbang atau setimbang. Apabila menggunakan prinsip penguraian gaya-gaya, maka untuk sebuah benda yang setimbang harus memenuhi syarat sigma F sama dengan 0, meliputi sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0, di mana Fx dan Fy adalah jumlah gaya dalam arah sumbu X dan sumbu Y. Soal 1. Sebuah benda digantung oleh tali seperti pada gambar. Jika massa benda 6 kg dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, berapakah tegangan tali T1 dan T2? Penyelesaian. Untuk menyelesaikan soal, ikuti langkah-langkah berikut. 1. Tentukan letak pusat kesetimbangan sebagai pusat koordinat. Nah, kita lihat di sini merupakan pusat koordinat kartesius, sumbu X ini dan sumbu Y adalah ini. Yang kedua, gambarkan diagram gaya, tegangan tali, dan gaya berat. Nah, kita lihat di sini T1 diuraikan ke dalam sumbu X menjadi T1 cos 30 dan dalam sumbu Y menjadi T1 sin 30. Untuk T2 diuraikan ke dalam sumbu X negatif T2 cos 30 dan ke dalam sumbu Y positif T2 sin 30 derajat. Kemudian ini ke bawah, searah sumbu Y negatif merupakan gaya berat atau W yang nilainya sama dengan W sama dengan mg. Nah, untuk mengetahui nilai-nilai sin, cos, dan tangen dari sudut-sudut istimewa, kita lihat nilainya pada tabel sin, cos, dan tan berikut ini. Langkah yang ketiga, untuk syarat yang pertama yaitu sigma Fx sama dengan 0, arah ke kanan positif, berarti arah ke kiri adalah negatif. Sigma Fx sama dengan 0, 0 sama dengan di sini T1 cos 30 positif ya, dan min T2 cos 30 derajat. Ini karena arahnya ke sumbu X negatif. Sehingga ini pindah ruas menjadi T1 cos 30 derajat sama dengan T2 cos 30 derajat. Cosnya ini sama
kita coret, maka kita dapatkan T1 sama dengan T2. Nah, selanjutnya untuk syarat sigma FY sama dengan 0, di mana arah ke atas adalah positif. Jadi di sini kita lihat sigma FY sama dengan 0. 0 sama dengan T1 sin 30 plus T2 sin 30 derajat min W. Ini min artinya arahnya ke bawah. Sehingga T1 sin 30 derajat plus T2 sin 30 derajat sama dengan W. Karena T1 sama dengan T2, maka kita ubah T2 ini saya ganti dengan T1. Sehingga T1 sin 30 plus T1 sin 30 menjadi 2 T1 sin 30 sama dengan W. W nilainya 60. Sehingga kita lihat sin 30 adalah setengah, berarti 2 kali T1 kali setengah. Setengah dicoret dengan 2, berarti hasilnya adalah T1. Sehingga nilainya T1 sama dengan 60 Newton. Nah, karena T2 itu nilainya sama dengan T1, berarti hasilnya sama adalah 60 Newton. Kita bisa saja menggunakan cara cepat, yaitu menggunakan perbandingan gaya dengan sinus sudut. Nah, kita lihat T1 per sin alfa 1 sama dengan T2 per sin alfa 2 sama dengan T3 per sin alfa 3. Yuk kita lihat arah gaya T1 ini berlawanan arah dengan sudut alfa 1. Demikian juga arah gaya T2 berlawanan arah dengan sudut alfa 2, dan arah gaya T3 ini arahnya ke bawah berlawanan arah dengan sudut alfa 3 yang arahnya ke atas. Untuk dapat menggunakan cara cepat ini harus memenuhi syarat. 1. Hanya ada 3 gaya. Yang kedua, sudut-sudutnya istimewa. Catatan, walau mula-mula sudutnya istimewa, tetapi dalam proses bisa saja kemudian tidak istimewa. Contohnya, kita lihat ini sudutnya 37, tetapi karena ini sudutnya menjadi 90 plus 37 atau sama dengan 127 derajat, berarti sudut ini menjadi tidak istimewa, berarti tidak bisa menggunakan cara cepat ini. Yuk kita kerjakan soal ini dengan menggunakan cara cepat. Nah, kita lihat sekarang bentuk T1, T2 ini dan W kita bentuk dalam bentuk yang seperti ini. Kita lihat ini T1 arahnya ke sana, maka sudutnya kita lihat yang atas ini 60 tambah 60 ini 120. Ini juga 90 tambah 30 120. Ini juga alfa 1 90 plus 30 berarti sama dengan juga 120. Sehingga persamaan ini kita ubah menjadi T1 per sin alfa 1 sama dengan T2 per sin alfa 2 120 derajat ini sama dengan W per sin alfa 3. Atau karena W sama dengan M kali G atau sama dengan 6 kali 10 sama dengan 60 Newton, maka menjadi T1 per sin 120 derajat sama dengan T2 per sin 120 derajat sama dengan 60 per sin 120 derajat. Kita bisa saja mengerjakan mencari sin 120 derajat itu sama dengan sin 180 min 120 atau sama dengan sin 60 derajat. Tetapi karena pada kasus ini di sini sudutnya sama,
sin 120 semua, maka artinya kalau bawah ini sama, berarti atasnya juga sama semua. Sehingga langsung kita bisa mengetahui bahwa T1 itu sama dengan T2 sama dengan 60 Newton. Silakan kalian membandingkan lebih mudah yang mana, menggunakan cara biasa atau cara cepat. Oke. Yuk, selanjutnya kita bahas soal nomor 2. Sesuai dengan hukum 1 Newton, bila resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, maka pernyataan yang benar 1. Percepatan benda itu pasti sama dengan 0. 2. Benda itu pasti diam. 3. Benda itu pasti dalam keadaan bergerak lurus beraturan. 4. Kecepatan benda tetap. Yuk, pembahasannya. Bila jumlah gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0 atau gaya-gaya seimbang, maka benda yang semula diam akan terus diam, atau benda yang semula bergerak dengan kecepatan tetap, maka akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Atau secara matematis, hukum 1 Newton dapat dinyatakan bahwa saat sigma F sama dengan 0, maka A-nya sama dengan 0. Kalau A-nya sama dengan 0, maka V-nya itu tetap. Nah, V tetap, kondisi benda bisa dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan atau ber-GLB. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, percepatan benda itu pasti sama dengan 0. Oke, betul ya, benar ya. Kemudian yang kedua, benda itu pasti diam. Oh, tadi dikatakan tidak pasti ya, tidak pasti diam ya. Yang ketiga, benda itu pasti dalam keadaan bergerak lurus beraturan, tidak pasti ya. Jadi dia bisa diam atau dia bergerak lurus beraturan, tapi tidak ada kata pasti ya. Yang keempat, kecepatan benda tetap. Nah, ini pasti tetap ya. Tetap itu bisa diam, bisa ber-GLB. Nah, berarti yang keempat benar. Jadi kesimpulannya, pernyataan yang benar adalah nomor 1 dan 4. Oke? Demikian pembahasan soal kita kali ini. Silahkan kalau masih ada pertanyaan, kalian tulis di kolom komen di bawah ini ya. Terima kasih, tetap semangat dan sehat selalu.